Sebetulnya hanya ada dua unsur. Unsur pertama itulah kepercayaan. Unsur yang kedua itu adalah investasi di sektor real. Daripada duitnya itu diobok-obok sama koruptor, orang menuntut suku bunga yang lebih tinggi. Nah, itu terjadi crowding out. Pemerintah mempunyai kekuasaan, tak bayar 2%. Kalau enggak, kamu persona non grata. Pulang aja kamu ke negeri Cina. Jadi memang harus ada perubahan yang besar, mendasar, terutama di dunia itu disebutnya revolusi. Media ekonomi raksasa dunia sekelas Bloomberg baru aja ngeluarin laporan yang judulnya bikin merinding. Sell Indonesia alias jual Indonesia. Emang ada apa sih sama negara kita? Jadi gini, investor-investor asing di luar sana tuh lagi pada panik dan mutusin buat ramai-ramai narik modal mereka dari Indonesia. Efeknya, rupiah kita makin babak belur. Per hari ini nilai tukar rupiah terhadap dolar itu makin terpuruk, makin masuk jurang, yaitu di angka antara 18.300 sampai 18.400. Masyarakat bingung, masyarakat itu sangat gonjang-ganjing dibuatnya karena memang rupiah belakangan ini mungkin sudah 2 pekan ini terpuruk terus. Nah, kemarin saya juga sudah melihat di transaksi tradisional, di pasar-pasar tradisional, mereka juga bingung mau menaikkan harga, sudah naik. Nah, kalau tiap hari dinaikkan kan tidak mungkin. Nah, sebetulnya sejauh mana sih Pak dampak dari fluktuasi? Kalau saya sih menyebut bukan fluktuasi. Ini bukan fluktuasi, tapi ini adalah menuju ke hancuran rupiah. Ya, melihat trennya itu menuju kehancuran itu. Betul, jadi bukan Ya. fluktuasi. Kalau fluktuasi Bukan, kan naik turun. Ya, itu bouncing namanya. Bouncing. Membal. Membal, ya. Nah, sejauh mana ini Pak pengaruh dari makin terpuruknya rupiah terhadap nilai tukar dolar? Menurut Pak Bintang, bagaimana? Ya, kalau pengaruhnya sih sudah jelas ya. Kita itu banyak, seperti yang sudah saya sampaikan ketika bicara mengenai balance of payment atau neraca pembayaran, itu dolar kita yang keluar itu lebih banyak daripada keluar yang masuk dalam bidang jasa, ya. Nah, termasuk sebetulnya impor berupa barang kita itu terkait dengan bahan baku. Nah, akibatnya apa? Akibatnya dengan turunnya nilai rupiah itu menjadi sangat berat. Ya, rupiah per dolarnya itu menjadi sangat berat. Karena kalau ngimpor itu kan dalam dolar. Ya kan? Nah, bayarnya kan harus pakai rupiah yang lebih tinggi nilainya ya. Kemarin 16, sekarang 18 katakanlah begitu kan. Ribu ya. Jadi mereka yang berusaha, bekerja sebagai pengusaha, baik itu kecil maupun besar, yang menggunakan sebagian daripada kebutuhannya itu yang harus diimpor, itu akan merasakan beban yang sangat berat. Berapa banyak itu yang sudah gulung tikar, termasuk perajin-perajin di kota gede, perajin emas perak itu ya. Oh ya, di Jogja ya. Dan yang lain-lain ya, itu tutup semua. Ini masih kelompok yang kecil-kecil, yang gede-gede juga mengalami hal yang sama. Tidak hanya sekedar tekstil di Solo, Sri Rezeki ya, Sritex ya, di Bandung juga mati. Bahkan perusahaan tekstil yang di Bandung itu mendapat pasokan saham dari PT Inti, atau Inti itu punya saham di situ, di
Sri Tekstil di Tekstil Bandung itu kena juga, dan konon mau ditutup oleh pemerintah. Itu BUMN tuh. Dari sisi pengaruhnya adalah itu tadi, bahwa terjadi banyak penutupan pabrik, lalu akibatnya adalah pengangguran, ya kan, dan lebih banyak lagi daripada yang kemarin-kemarin. Lalu berarti kan kemelaratan juga. Yang menarik adalah apa yang disampaikan Yaya. Yaya itu menarik karena dia koboi ya, koboi deso. Sama si Bank Indonesia tuh, Parjio. Ferry Warjio. Si Ferry Warjio juga mengatakan hal yang sama, bahwa mereka sedang berusaha atau memperkirakan bahwa rupiah itu nilainya antara 16.50.000 sampai 17.50.000. Ini bikin saya terus terang ketawa. Ini tidak mungkin. Di dalam sejarah Republik ini tidak ada kemudian nilai rupiah kok turun, nilainya naik ya lebih dari 1.000 rupiah. Ya. Itu nggak mungkin. Jadi sekarang sudah 18, mereka mau mempertahankan pada angka 16.50 sudah tidak mungkin, kecuali di dalam zamannya Habibie, ya. Bahkan di zamannya Pak Habibie itu turun dari 17.000 menjadi 6.500, ya. Tetapi di situ ada unsur pergantian pemerintahan dari Soeharto ke Habibie. Dan yang kedua, memang terjadi perubahan struktur dari Bank Sentral yang dulu di bawah Kementerian Keuangan, sekarang Bank Sentral pada waktu Habibie itu menjadi independen, ya, sederajat kedudukannya antara Menteri Keuangan dengan Bank Indonesia sampai sekarang. Nah, memang saya katakan sekalipun itu independen, tetapi mereka harus kerjasama. Nah, kerjasama itu diperlihatkan kemarin itu oleh si Ferry dan Yaya, bahwa rupiah akan dipertahankan pada 16.50 sampai 17.50. Itu tidak mungkin, ya. Sekalipun mereka mempunyai prediksi yang sama, atau mungkin juga telepon-teleponan kali ya, agar sama itu. Jadi trennya itu memang sudah berkali-kali saya ingatkan lah ya, itu terus akan naik, dan itu akan terus begitu. Tidak mungkin 18.300 sekarang ini turun, tetapi akan terus naik. Bahkan sudah ada yang memprediksi 20.000, 22.000, 25.000, ya. Itu benar, karena melihat trennya memang begitu, sepanjang tidak ada perubahan yang signifikan. Nah, kalau misalnya tiba-tiba sebelum tahun 27 ini, ya, yang namanya Prabowo tiba-tiba terguling, lalu ada pemerintahan baru yang melepaskan diri bebas dari pengaruh Dracula-Draculi, dari pengaruhnya Puan Maharani dan jajaran di bawahnya, serta juga di luar kekuasaan kehakiman yang sekarang, maka sangat mungkin terjadi penurunan itu, sebagaimana pernah terjadi zaman Soeharto ke Habibie, ya kan? Nah, selain itu juga si Warjio ini mengatakan menaikkan angka atau bunga Bank Indonesia dari 5,25 ya menjadi 5,50%. Jadi naik. Apa maksudnya? Maksudnya dengan suku bunga yang tinggi tersebut, investor asing akan tertarik masuk, membawa dolarnya, ya. Katakanlah itu
angka 5,5% itu lebih tinggi daripada kalau diinvestasikan di luar Indonesia. Misalnya begitu ya, di mana saya tidak percaya soal itu. Sebab investasi itu tidak hanya sekedar suku bunga. Investasi asing ya dalam negeri juga begitu sebetulnya. Tidak hanya tergantung pada suku bunga ya, tetapi juga tergantung pada kepercayaan. Seperti yang sudah sering saya sampaikan, sebetulnya hanya ada dua unsur. Unsur pertama itulah kepercayaan. Unsur yang kedua itu adalah investasi di sektor real. Itu aja. Nah, di belakang itu memang banyak unsur yang terkait. Misalnya soal kepercayaan. Sepanjang masih ada MBG yang begini, ya kan, yang bocor di mana-mana, ratusan triliun ya. Kalau saya ingat Hasyim Joyo Hadikusumo itu mengatakan sekarang 200 triliun, tahun depan 200 triliun. Nah, sekarang itu sudah 300 triliun lebih. 335. Nah, 335 triliun. Nggak ada hasilnya. Bahkan terjadi kebocoran di mana-mana sampai ketua BGN-nya ketangkep bersama 3 orang lain ya. Wakilnya. Ya. Nah, dugaan saya 3 orang itu nggak cukup itu. Mungkin masih banyak yang lain-lain. Ya. Nah, sekarang di belakang di samping BGN ya ada koperasi desa yang menimbulkan ketidakpercayaan tadi, ketidakpastian tentang perekonomian Indonesia, aturan yang berubah-ubah, kemudian mempunyai DPR MPR yang gombal, menyetujui Kapolri sampai umur 20 sampai tahun 29 ya kan. Padahal berkali-kali saya sudah katakan bahwa Kapolri itu tidak perlu di Indonesia, di dunia itu sudah tidak perlu Kapolri lagi. Lalu hukum yang tajam ke bawah tumpul ke atas, korupsi yang gila-gilaan, itu semua menimbulkan ketidakpercayaan. Jadi trust itu menjadi faktor yang penting bagi para investor. Kalau keadaannya masih seperti ini, dinaikkan suku bunganya berapa aja, ya nggak akan tertarik mereka kepada Indonesia untuk investasi. Jadi kenaikan suku bunga itu dimaksud untuk menarik investor. Mereka membawa dolarnya ke dalam negeri, dolar dalam negeri kemudian melimpah, katakanlah begitu ya. Harapannya kan begitu, sehingga harga dolar menjadi lebih kecil. Nah, dengan itu maka bisa diharapkan turun ya dari 300 menjadi 1650 ya, atau 17 lah. Nah, itu pikiran Perry sama pikiran Yaya, itu seperti itu. Yang tentu saja tidak benar, karena faktor ketidakpercayaan itu begitu luas, begitu mendalam, dan itu sudah bertahun-tahun. Jadi nggak percaya mereka. Maka yang muncul mungkin cuma bouncing itu tadi, ya kan? Tetapi trennya tetap aja mengarah kepada 20.000, 22.000 dan seterusnya, ya. Nah, jadi seperti itu. Lalu unsur yang kedua itu adalah investasi di sektor real. Nah, beberapa minggu, 1 minggu atau 2 minggu setelah Yaya itu asal ngomong, menurut si Said Didu asal mangap, ya, asal mangap itu. Kalau itu terjadi, ya, itu kan dia ngomong mengenai 200 triliun itu seminggu atau 2 minggu setelah dia menjabat itu. Dia mengambil, nah ini mengambil itu juga aneh itu.
mengambil dari bank sentral 200 triliun. Terus beberapa waktu yang kemudian naik menjadi 26 triliun. 76 triliun. Terus dinaikkan lagi menjadi 200 triliun. Ini bangkainya kemana? Dia hanya mengatakan bahwa sudah dibagikan ke Bank Himbara, ya kan? Tetapi bank itu punya penilaian lain, tidak sama dengan pikirannya Purbaya atau ekonom-ekonom yang lain. Bank itu mempunyai aturan sendiri, termasuk di dalamnya itu soal risiko. Duit yang dikasih oleh Purbaya itu oke-oke aja, tetapi kalau kemudian risikonya cukup besar untuk bisa diinvestasikan, maka ya nggak akan terjadi investasi. Ya. Mereka kan tahan di situ aja, atau mungkin diberikan sebagai kredit konsumen untuk beli mobil, untuk beli lemari es, untuk beli sepeda motor, ya, untuk beli tanah, ya, itu bisa aja. Tetapi itu bukan yang dimaksudkan dengan sektor real yang bisa mendirikan bangunan pabrik, kemudian ada ribuan tenaga kerja yang yang dikaryakan, ya, lalu pabrik bisa berjalan dengan baik sehingga menghasilkan produk-produk yang bisa dijual ke luar negeri untuk mendapatkan dolar. Nah, itu baru benar. Tetapi otaknya Purbaya nggak sampai ke situ. Dia hanya, ya tugasku hanya kalau dengar tugas itu Rocky Gerung mengatakan tugasnya itu cuma sebagai kasir, menerima uang dan kemudian memberikan kepada yang membutuhkan. Nah, menurut Purbaya yang membutuhkan itu bank. Tetapi seperti saya katakan, bank itu punya penilaian sendiri. Nggak mungkin dia itu akan melakukan investasi sembarangan sehingga akhirnya macet, ya kan? Mereka takut juga ada risiko sehingga dan masih harus membayar bunga lagi, ya kan? Nah, jadi dalam pikiran saya, kalau memang pemerintahan itu benar, ya, artinya bukan dipimpin oleh Prabowo, bukan pula oleh Purbaya dan Peri dan lain-lain itu, Dracula-Draculi, ya. Pemerintah itu bisa menetapkan kalau perlu untuk investasi sektor real itu bunganya sekecil mungkin, kalau perlu 0%. Di luar negeri itu hal biasa. Pada krisis tahun 80 di Amerika sendiri itu diturunkan suku bunganya menjadi 0%. Dalam kondisi seperti ini mungkin? Oh, mungkin saja. Kenapa orang pemerintahnya katanya punya duit 200 triliun, ya kan? Dan itu adalah haknya rakyat. Kalau kemudian diinvestasikan, ya, misalnya saja, ya, itu ada namanya grace period. Grace period itu untuk jangka waktu sekian, periode sekian lama, nggak perlu bayar bunga. Itu terjadi. Nah, misalnya saja, dan ini sudah saya katakan berkali-kali juga, sebab pada waktu dia ngomong, si Purbaya ngomong mengenai 200 triliun itu, persis Sritex itu tutup. Ya. Dan dia hanya membutuhkan sekitar 25 triliun. Tetapi yang di PHK itu seluruhnya 15.000. Nah, 25 triliun dari 200 triliunnya Purbaya itu taruh aja di Sritex sana, dijadikan Sritex itu BUMN tekstil, ya kan? Terus bisa masalahnya bisa
dibuka lebih lanjut, Mas. Ya. 30% daripada 25 triliun itu ditaruh sebagai modalnya karyawan. Dan karyawan kemudian membentuk koperasi karyawan. Koperasi produksi karyawan. Jadi 30% daripada sahamnya Karyawan. pemerintah, Oh iya, pemerintah. ya, itu dimiliki 30% oleh buruh, para karyawan, 70% dikuasai oleh Purbaya. Ya. Di bawah BUMN tekstil. Itu hidup. Segera hidup. Orang baru kemarin tutupnya, ya kan, bangunannya ada, mesinnya juga masih ada. Itu paling gampang. Tetapi, dan ya itu saya sudah bicara, tetapi tidak terlintas di otaknya si Purbaya. Nggak punya niat ke arah sana mungkin. Bukan nggak punya niat, otaknya nggak ke situ. Karena apa? Dia pure ekonom. Dia bukan industrialis, ahli ekonomi industri misalnya. Dia bukan itu. Jadi ngertinya cuman dikasih di bank. Banknya diem, ya udah dibiarin aja. Malah ditambah lagi 76, tambah lagi 200. Nah, ini pun sudah berkali-kali saya sampaikan. Mbok ya kemudian misalnya Purbaya itu datang ke PTDI. PTDI kau sekarang sedang mengerjakan dan ya dugaan saya tetap memproduksi CN 235, ya kan? Nah, sekarang dikasih kerjaan, bisa nggak bikin drone? Ya butuh berapa? Ini tak kasih 50 triliun, tak kasih 100 triliun, ada duitnya. Ya. Nah, drone-drone itu bisa dijual kepada Kementerian Pertahanan. Oh iya, Kementerian Pertahanan. Ya? Jadi Kementerian Pertahanan tidak perlu pesan Rafale dari Perancis. Ya, padahal Rafale yang di Perancis itu sebetulnya adanya di Qatar. Qatar sudah membeli, tetapi nggak ada perang, nggak ada apa. Jadi nggak kepake, mau dijual ke Indonesia. Jadi ini second hand, ya, second hand. Begitu ada perang, ya mungkin kemarin itu nggak jadi dikirim ke Indonesia, dan itu sudah sejak zamannya si Wowok menjadi Menteri Pertahanan. Itu kan sudah berapa? Itu sudah 2 tahun yang lalu kira-kira ya. Masih ada lagi, Mas, kalau kita bilang pesawat ya. Kita ini kerjasama PTDI, kerjasama dengan Korea Selatan, membikin pesawat Buramae KF-21. Itu pesawat jet tempur. Ternyata di tengah jalan Indonesia itu nggak pernah kasih iuran. Jadi Indonesia ditendang. Jadi ini sekarang menjadi ciptaannya Korea Selatan sendiri. Nah, si Purbaya punya 200 triliun. Nggak ada kepikiran ditaruh untuk membayar iuran Buramae, sehingga Indonesia ikut menciptakan pesawat jet tempur KF-21. Atau mungkin karena dulu juga sekaitan dengan ditekannya Habibie soal untuk menutup Nurtanio itu oleh IMF. Oh enggak. Nggak ada kaitannya? Nggak ada. Ini sesudah itu. Tapi kan mungkin dampaknya masih sampai sekarang mungkin. Enggak. Jadi ketika kerjasama itu terjadi, PTDI akhirnya mendapatkan komputer sendiri. Nggak tahu beli dari mana. Tetapi yang jelas ada kerjasama itu. Tidak mungkin kerjasama dengan yang lain di Indonesia kecuali PTDI. Ya, bahkan Pak Habibie sendiri, ini sendiri pribadi ya, investasi di suatu perusahaan yang menghasilkan N80. Dan N80 itu sudah jadi dan dipesan oleh Sriwijaya Airline. Ini di lokal atau di lokal? Lokal ya. Lokal. Swasta. Swasta Habibie ya, bukan PTDI. Iya. Nah,
ya, soal drone, soal KF-21, ini mestinya Purbaya bisa. Lebih lanjut yang saya sampaikan ya, bisa PT PAL. PT PAL dikasih kontrakan untuk membangun kapal-kapal nelayan. 100-200 triliun itu sangat besar. Untuk apa lautan kita yang begitu luas, 2/3 daripada seluruh Indonesia, nggak ada kapal nelayan yang bisa melaut karena nggak punya kapal, ya. Nah, berikan itu proyeknya kepada PT PAL untuk bikin itu. Ada lagi, Mas, kemarin baru tuh beli 75 triliun kapal induk dari Itali yang namanya Garibaldi. Oh, yang bekas itu ya? Bekas, Iya. bekas dan sudah dipredali, tidak ada persenjataannya. Waduh. Jadi hanya kapal induk di mana pesawat terbang bisa take Landas, off iya. dan landas di situ. Iya. Nah, untuk apa 75 triliun pesawat rongsokan nggak ada senjatanya? Tinggal dikiloin itu loakan. Bikin saja pulau-pulau kecil di bagian utara itu, di Iya, iya. bagian terluar, Iya. itu landasan pacu. Iya, iya. Nggak sampai itu 10 triliun tuh bikin tuh. Ambil misalnya 3 sampai 5 saja pulau bikin, itu sudah merupakan kapal induk yang stationary, ya, Permanen. permanen, tetapi bisa menjadi semacam kapal induk, Iya. ya kan? Ya. Nah, kalau kembali ke soal tadi pertumbuhan atau nilai tukar rupiah yang makin terpuruk, kita kan pernah bicara nih, Pak Bintang. Selain tadi yang Tunggu bisa, sebentar, sebelum lupa saya ya, ya. ya, oke. Di zamannya Pak Harto itu suku bunga juga bisa beda, Mas. Sebelum ada Pakto 87 kalau nggak salah ya, Ya, itu suku bunga untuk si kecil, UMKM ya. UMKM, terus kemudian ada Dagang. industri kecil, Ya, ya. kawasan industri kecil, Ya. KIK, ya, itu diberi kredit dengan suku bunga kecil, PIK namanya. PIK, Pusat Industri Kecil. kecil. Ya, lalu ada kawasannya juga ya. Ya, di situ ada soal pandai besi, Ya. ada tukang kayu, ada apalah ya, macam-macam. Itu sebelumnya Pak Harto seperti itu. Sampai berapa Untuk- nilainya suku bunga yang diberikan? Kalau ini kan nggak mungkin. Dugaan saya ya 45%. Di luar itu 12%. Jadi mereka bisa hidup, Mas. Iya. Tetapi ketika Sumarlin jadi Menkeu, Menkeu. ya, atau sebelumnya, sebelum Pak Marlin ya, Pakto 87 itu dibikin sama semua. Alasannya apa? Ketika Cina-Cina konglomerat Ya. itu membuat usulan kredit, mereka mengatasnamakan si kecil, Disalahgunakan. disalahgunakan, betul, sehingga kemudian, tetapi pikiran mengenai itu sudahnya harus ada, ya, apalagi dalam situasi seperti sekarang. Ya. Bahkan itu di Amerika, di zaman saya masih sekolah di sana, itu ada yang namanya investment tax credit, di mana kalau Anda mau investasi 100 sampai dengan 25 itu dibantu negara. Jadi investasi Anda cuma 75. Pak Harto pernah menerapkan itu juga pada awal 70. Yaitu siapa yang mempunyai 75%, siapa yang mempunyai 25% boleh mengambil kredit dari bank 75.
gila itu. Itu artinya ada semacam investment tax credit 75%. Wah, muncullah pabrik tekstil, pabrik, wah macam-macam. Maka saya katakan bahwa industrialisasi di zaman Pak Harto itu ada, tetapi kemudian yang memanfaatkan adalah Cina-Cina itu. Jadi, kalau Purbaya maupun si Peri ini pikirannya blong, bukan mampet ya, tapi blong lancar gitu ya. Itu bisa melakukan itu. Bahkan saya katakan kalau perlu 0% orang untuk rakyat sendiri kok. Untuk rakyat sendiri. Kalau 0% hitungannya seperti apa? Mungkin nggak bayar bunga. bukan, yang mungkin dipikirkan oleh negara ini kan pasti merugikan negara, sehingga dia tidak berani mungkin. Atau perhitungannya Alah, kok merugikan negara daripada duitnya itu diobok-obok sama koruptor. Ini jatuh tentu saja harus jelas siapa petaninya, siapa nelayannya, ya kan? Jumlah mereka itu ya Mas, jumlah orang miskin di pedesaan dan pertanian dibanding dengan jumlah miskin yang ada di perkotaan itu 100 dibanding 20 atau 5 banding 1. Jadi membela si miskin di pedesaan dan di pertanian itu hak, itu legal, itu sah, dibanding dengan uang yang sudah dibikin foya-foya sama siapa itu wakil ketua wakil ketua imigrasi yang ketangkep itu. yang ketangkep. Itu rumahnya yang gede itu seperti showroomnya mobil. Ya. Mobil-mobil mewah itu berbondong-bondong keluar itu dari persembunyiannya dibawa oleh kejaksaan. Ya. Sama motor-motor gede. Ya. Ya kan? Ini jelas untuk petani miskin, untuk perkebunan miskin, untuk nelayan miskin, nggak usah bayar. Tapi takutnya nanti disalahgunakan lagi seperti zamannya Pak Harto. Makanya saya katakan harus jelas. Jadi Purbaya ini keluyurannya harus ke situ, bukan keluyuran tuh dari rumah masuk kantor, bukan begitu. Dia harus keluyuran ke PT DI, ke PT PAL, KAI, Kereta Indonesia, Inka. Dan sebetulnya ya PT DI itu nggak cuma 1, 5 gitu, ya. Nah, kemudian PAL juga begitu, 5 seluruh Indonesia, atau kalau perlu ya 10, orang kita ini 2/3 laut, ya. Lalu Inka juga begitu, ya. Masa Inka Bandung akan membuat yang di Kalimantan? Jadi kalau Inka di Kalimantan tuh ada, ya kan? Jadi rencana membuat rel kereta api di sana itu lebih mudah, ya kan? Betul. Jadi dan sebetulnya ya untuk industri-industri seperti itu yang dibutuhkan hanya satu, Mas, mesin perkakas. Mesin perkakas itu dari bikin baut sampai roda gigi, sampai poros transmisi, bahkan bisa bikin engine. Itu yang mengerjakan adalah mesin perkakas. Kita nggak punya mesin perkakas. Waktu saya menjadi pembantu dekan bidang administrasi di UI, Fakultas Teknik UI, saya belikan mereka mesin perkakas satu set, satu gedung laboratorium. Ternyata nggak dimanfaatkan dengan baik, sehingga lulusan mesin UI itu ya mungkin bikin baut aja nggak bisa. Ya, memang harusnya berhubungan dengan industri. Nah, itu tadi yang pertanyaan saya yang mungkin juga perlu dijawab, karena ini penting sekali nih, Pak Bintang. Kalau kemarin kan kita sudah pernah bicara untuk
membuat stabil rupiah kan salah satunya digelontorkan uang dari para taipan atau konglomerat atau para oligarki. Apakah saat ini pemerintah sudah tidak dipercaya lagi atau para oligark itu tidak mau mengucurkan dana sehingga rupiah itu bisa kembali stabil? Nah, kemudian kalau kita kaitkan dengan tadi soal distrust terhadap pemerintah, bagaimana Pak? Ya, jadi kalau intinya adalah untuk stabilitas rupiah, itu harus masuk dolar. Apakah dia itu ngutang, apakah investor luar negeri tertarik dengan surat-surat berharga saham obligasi kita, ya. Tetapi yang jelas ada dolar yang masuk, mungkin juga dari hasil produksi kita, ya kan. Tetapi di samping uang masuk, dolar yang masuk, juga ada aktivitas penghematan dolar. Penghematan dolar itu sing ora perlu dituku, ora usah dituku, ya kan? Ora usah sekolah ning luar negeri, sekolah wae ning dalam negeri, ya kan? Nggak usah berobat ke luar negeri, tapi di dalam negeri saja dijamin dokternya hebat-hebat, ya kan gitu. Nah, ini menghemat, termasuk ya investasi di bidang otomotif. Jangan seluruhnya itu ada 10 assembler itu Cina semua, dan ternyata juga yang di assembling itu mobil-mobil prinsipal dari luar negeri. Ini ciptaan Indonesia sendiri gitu loh, ya. Nah, kalau perlu ya Indomobil itu dibeli sama pemerintah, ya kan, berikut seluruh orang-orangnya, ya, dan lalu dipimpin oleh seorang yang pintar, ya, sehingga itu betul-betul kemudian menjadi mobil Indonesia. Nah, jadi di samping menghasilkan dolar, juga kemudian ada yang menghemat dolar. Kita itu mempunyai instrumen surat utang negara. Surat utang negara itu bisa dijual ke luar negeri menjadi utang luar negeri, ya. Nah, surat utang negara ini bisa dijual juga kepada para konglomerat itu. Ya bunganya nggak usah gede-gede lah, ya kan. Orang udah apa itu namanya, mengeruk kekayaan alam kita, ya, menggusur orang-orang adat, menggusur petani, menggusur nelayan, ya. Kita minta mereka suruh beli surat utang negara dengan perjanjian akan dibayar bunganya mungkin 2%, ya kan? Nah, kita dapat 100 triliun, 200 triliun dari mereka, ya. Bisa juga yang bukan dari konglomerat. Ini namanya anggota DPR MPR itu kan kaya raya itu. Kemana duitnya? Mungkin duitnya disimpan di luar negeri. Karena memang sudah dibuktikan oleh para ekonom sejak zaman saya belum sekolah ke situlah, ya. Itu dibuktikan bahwa orang kaya itu ternyata tidak melakukan investasi sebagaimana seharusnya. Nah, ini duit itu yang terkumpul di mereka, entah disimpan di mana itu, kita ganti dengan surat utang. Aku surat utang kepada Anda, duitmu kita tarik, ya. Nah, memang di dalam perekonomian, ya, itu disebutkan apa yang disebut dengan crowding out. Crowding out itu kalau dana-dana idle yang ada di masyarakat itu sudah habis, yang kemudian mengakibatkan orang menuntut suku bunga yang lebih tinggi. Nah, itu terjadi crowding out namanya. Tapi dugaan saya benar seperti yang Anda bilang,
bahwa oligarki itu punya duit entah disimpan di mana, ya kan? Nah, itu harus dibeli. Ya, duitnya itu dibeli dengan surat utang. Itu bisa dilakukan. Dan pemerintah mempunyai kekuasaan, ya. Tak bayar 2%, ya. Kalau enggak, kamu persona non grata. Ya. Pulang aja kamu ke negeri Cina. Begitu. Itu bisa. Dan itu ya, kalau Pak Prabowo itu memang dari kecil nggak waras ya. Jadi nggak mungkin lah Prabowo akan melakukan hal yang kayak gitu. Iya. Jokowi juga nggak mungkin melakukan hal yang kayak gitu. Iya. Ini hanya bisa dilakukan ketika pemimpin-pemimpin kita itu waras. Berarti apa? Berarti ya mau tidak mau harus ganti pemerintah. Nah, itu Pak Bintang tadi. Saya mau di penghujung diskusi ini, itu tadi kan seperti Purbaya sama Peri Warjio, itu kan mengharapkan atau mau merekayasa agar rupiah stabil turun di angka 16.50 Ya. sampai 17.50. Ya. Nah, mungkin itu adalah sebagai sinyal bahwa Pak Bintang kan tadi bilang bahwa itu bisa dilakukan kalau ini ganti rejim. Bagaimana? Ya itu memang harus. Ya, ini saya bukannya ngarang ya. Sebab ternyata kan di zamannya Habibie terjadi hal seperti itu. Iya. Jadi memang harus ada perubahan yang besar, mendasar, ya kan? Dan perubahan besar dan mendasar itu ya antara lain itu, terutama ya di dunia itu disebutnya revolusi, perubahan yang besar, mendasar, menyangkut soal pemerintahan. Dari pemerintahannya diganti dengan pemerintahan yang bobrok diganti dengan yang baik. Itu. Dan konstitusi yang rusak diganti dengan konstitusi yang baik. Itu. Dan itu sendiri sebetulnya sudah diucapkan oleh Purbaya. Kalau sampai pertengahan tahun 2026 ini saya gagal mencapai pertumbuhan 6%, saya akan mundur atau terjadi pergantian pemerintah. Dia ngomong begitu. Ya kita aminkan aja kan. Iya, ya. Memang dari awal kita sudah mengatakan begitu, Iya. melihat bahwa Prabowo ini memang dari kecilnya udah nggak bisa diurus, ya. Saya menyebutnya itu sebagai tidak waras, ya. Memang ada ketidakseimbangan di dalam jiwanya itu ada, terbukti itu, Iya. ya. Nah, lalu ya lebih bisa dibuktikan lagi dengan kabinet Dracula yang 100 orang lebih, ya, dan masih ditambah-tambah lagi ya dengan orang-orang yang pandai menjilat, Iya. ya. Terus kemudian dipertahankan DPR MPR yang brengsek, Iya. ya, juga kekuasaan peradilan, ya, ditambah dengan Kapolri, ditambah jabatannya periode Iya. jabatannya sampai tahun 29. Iya, karena Ya. undang-undang itu kan, undang-undang Polri Nah, itu. ya itu. Nah, apakah itu bagian yang diusulkan oleh Jimli Asidiki? Ya kan? Kalau itu memang bagian yang diusulkan oleh Jimli Asidiki, ya bajingan juga dia itu. Ya, bajingan juga dia itu. Kalau sampai memang tidak sama dengan apa yang disampaikan oleh Komisi Reformasi Polri, ya, yang dipimpin oleh Jimli, ya dia harus ngomong. Kami tidak mengusulkan seperti itu, kan begitu. Nah, ini kan sudah jelas bahwa keberadaan Kapolri itu dipakai untuk mendukung Prabowo paling tidak sampai 29, ya, untuk menolak pikirannya Yayak Purbaya yang mengatakan sampai tahun 26 Pertengahan. ya, pertengahan 26, ya kan? Iya. Jadi hal yang semacam itu tidak hanya kita yang tahu, Mas. Iya. Duta besar juga tahu.
dunia juga akhirnya menjadi tahu. Iya. Nah, itulah yang salah satu juga mengakibatkan ketidakpercayaan kepada rejim ini. Iya. Jadi jangan diharapkan bahwa kemudian Suku bunga suku tadi. bunga naik dari 5,25 menjadi 5,50 itu kemudian dolar akan masuk. Enggak. Enggak mungkin. Mimpi. Enggak akan terjadi mimpi. Jadi sudah ada kan usulan bahwa Peri serta Purbaya juga diganti kan, ya kan? Tetapi dugaan saya kalau yang dipilih itu ekonom juga, ya. Ya model kayak gitu, model kayak Sri Mulyani, bahkan model kayak Pak Wijoyo, nggak akan berubah, Indonesia. Iya. nggak akan berubah. Saya kenal sama Khatib Basri ya, Iya. tetapi kalau Khatib Basri itu juga mazhab Amerika, Iya. meskipun dia lulusan Australia, Iya. dia lulusan Australia, doktornya dari Australia, tapi kalau pikirannya sudah model Amerika ya, dia akan kembali seperti tidak berbeda dari Wijoyo, Sri Mulyani dan Purbaya.